Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Seringkali kita sebagai orang tua merasa bingung ketika kita mendapatkan kabar yang kurang baik dari anak kita yang sedang mondok di pesantren. Dengan perasaan sebagai orang tua, tentu saja dengan perasaan kita sebagai orang tua akan menerima semua yang disampaikan oleh anak kita dengan sikap yang layaknya seorang tua, dengan penuh dengan kasih, dan mungkin akan menganggap bahwa itu adalah sebuah fakta yang sebenarnya. Dan itu bagi orang tua adalah normal. Wajar bagi semua orang tua untuk melakukan hal tersebut. Tetapi pada kenyataannya, apakah benar-benar hal tersebut terjadi kepada anak kita yang berada di pondok? Ataukah sebetulnya bukan seperti itu yang terjadi pada anak kita? Pada faktanya, apa yang disampaikan oleh anak kita kepada kita itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, atau tidak sepenuhnya seperti yang dia sampaikan. Oleh karena itu, kita harus bertanya, kenapa begitu? Maka ada beberapa alasan kenapa santri bisa menyampaikan hal yang seperti itu atau bisa bersikap seperti itu. Yang pertama, terkadang anak-anak menyampaikan berita kepada orang tuanya dengan memilih diksi atau pilihan kata atau narasi penjelasan yang kurang tepat, sehingga kemudian menimbulkan penafsiran atau interpretasi atau penafsiran yang berbeda yang disimpulkan oleh orang tuanya. Tentu saja karena orang tua menyikapi hal tersebut dengan kasih sayang yang dia punya untuk anaknya. Yang kedua, emosi anak kita sebelum saat berbicara dengan kita pada waktu itu sedang tidak stabil atau sedang tidak baik, sehingga kemudian mempengaruhi apa yang akan dia sampaikan kepada kita. Yang semulanya baik, sebab sebelum ketika berbicara kepada orang tuanya ada sesuatu hal yang membuatnya tidak baik, maka akan mempengaruhi apa yang akan disampaikan kepada kita. Yang berikutnya adalah bahwa saat penelponan atau saat penjengukan adalah saat-saat yang langka, saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh anak kita, sehingga kemudian saat-saat tersebut adalah menjadi saat yang spesial buat mereka dan waktunya atau tempatnya mereka untuk bermanja-manja dan bermesra-mesra dengan orang tua. Sehingga kemudian menyebabkan semua yang disampaikannya penuh dengan emosional, penuh dengan perasaan. Dan kita sebagai orang tua tentu saja harus menyikapinya dan menerimanya dengan bijaksana dan cerdas. Maka bagaimana cara menyikapi keluhan anak-anak kita, atau cara menyikapi hal yang disampaikan anak kita kepada kita dengan keluhan seperti itu? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita terima dengan senyum dan hati yang tenang. Tentu saja ini sangat penting untuk kita menjaga emosi kita dan menjaga emosi anak kita. Yang kedua adalah cukup dengarkan, jangan membantah apa yang anak kita sampaikan. Biarkan anak kita mengalir menyampaikan apa yang
ada di dalam pikirannya, apa yang memenuhi perasaan hatinya, sampai dia puas, sampai dia betul-betul cukup merasakan bahwa sudah tersampaikan apa yang selama ini ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Lalu setelah itu sambut dengan senyuman, sambut dengan pelukan kalau bertemu, kalau bersua, gitu ya. Lalu sampaikan kepada anak kita bahwa kita sebagai orang tua sangat cinta dan sayang kepada anak kita. Saking cintanya, bahkan kita menitipkan anak kita ke pondok pesantren. Sampaikan kepada anak kita bahwa pesantren adalah tempat terbaik untuknya pada saat ini, sebab di luar sana banyak hal yang bisa merusak dan mencelakakan anak kita di dunia ini. Yang kedua, sampaikan jika ada masalah di pondok, maka jangan dikira di luar pondok pun akan aman-aman saja. Bisa jadi di luar pondok justru kita akan menemukan masalah yang lebih besar, masalah yang lebih bisa menekan hati dan pikiran kita. Tanamkan bahwa pondok adalah tempat terbaik, dan di luar pondok belum tentu menjadi solusi, belum tentu menjadi yang terbaik untuk anak kita. Biarkan mereka berpikir bahwa sesungguhnya tempat terbaik mereka adalah betul-betul di dalam pondok. Kemudian sampaikan juga kepada anak kita bahwa jika ingin nyaman dan ingin tenang di dalam pondok, maka tetaplah untuk berusaha untuk menjadi anak yang baik, anak yang tertib, anak yang nurut, anak yang berbakti, anak yang bersungguh-sungguh dan taat aturan, sehingga kemudian tercurah kasih sayang dari guru dan berkah hidupnya. Sampaikan bahwa solusi atau cara untuk betah di dalam pondok adalah dengan selalu berkhidmah kepada guru, taat peraturan, dan tetap istiqomah berusaha untuk menjadi anak yang terbaik, anak yang bisa diandalkan, sehingga kemudian dia akan menjadi anak yang dicinta oleh gurunya dan dicinta juga oleh teman-temannya secara langsung atau secara otomatis kemudian maka akan mengalir kasih sayang dari semua orang yang ada di lingkungan pondok. Dan kemudian setelah itu maka secara otomatis pula rasa nyaman dan rasa betah akan tumbuh dan tumbuh kuat di dalam hati. Setelah itu kemudian sampaikan motivasi yang membuat anak kita menjadi reda kegelisahannya, menjadi reda kesedihannya. Sampaikan tentang cinta, tentang kasih sayang. Sampaikan bahwa semua keluarga mencintainya, dan cintanya itu terwujud dengan menitipkannya di pondok pesantren. Dan jangan sekali-kali menyikapi apa yang disampaikan oleh anak kita dengan sikap yang penuh dengan kasihan, dengan sikap yang penuh dengan kekhawatiran yang ditampakkan oleh kita kepada anak kita, sehingga itu akan menyebabkannya akan lebih bersedih dan lebih terpuruk, karena hal itu akan menyebabkannya menjadi kerdil dan merasa kecil dan bertumpuk-tumpuk kesedihannya. Sampaikan saja hal-hal yang baik, sampaikan saja hal-hal yang membuatnya akan merasa bahagia dan merasa nyaman. Tentu saja sebagai orang tua, sampaikan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Sebagai kesimpulan, maka marilah kita sebagai orang tua tetap menjadi orang tua yang bijaksana,
orang tua yang penuh dengan kasih dan sayang. Namun kasih dan sayang kita miliki untuk anak kita jangan sampai ditampakkan dengan salah atau diwujudkan dengan sesuatu yang keliru, sehingga kasih sayang tersebut tidak akan menjadi hal yang akan menghalangi kemajuan anak kita. Biarkan kita menampakkan kasih sayang kita dengan perhatian yang disampaikan menjadi sebuah motivasi untuk penyemangat. Tampakkan kasih sayang kita sebagai orang tua dengan membiarkan anak kita menjadi anak yang mandiri, anak yang sederhana, anak yang taat aturan, anak yang tidak mudah mengeluh, anak yang gigih dalam perjuangan thalabul ilminya. Maka mari kita menjadi orang tua yang bijaksana dan cerdas dalam menyikapi apa yang anak kita sampaikan, cerdas dalam menyikapi apa yang anak kita keluhkan, dan cerdas dalam membuat solusi-solusi yang kemudian solusi tersebut tidak akan membuat anak kita menjadi terpuruk atau bertambah kesedihannya, tetapi solusi tersebut akan menjadikan anak kita bertambah tegar, bertambah kuat, bertambah semangat, dan menjadikan anak kita menjadi anak yang tangguh, anak yang gigih, anak yang pantang menyerah, dan anak yang tidak mudah lemah oleh keadaan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita sebagai orang tua untuk bijaksana dalam menyikapi semua hal yang anak kita sampaikan selama anak kita berada di dalam pondok. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar datang dari Allah, segala yang salah datang dari kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.